Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Juliana Siregar. Saya salah satu mahasiswi Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C dengan NIM 12410122634. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPDGR. Saya akan bawakan mengenai tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi ialah suatu kebusukan, keburukan, ketidakjujuran yang dapat merusak moral dari penyimpangan yang dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Bentuk-bentuk dari perilaku korupsi diantaranya kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal diantaranya sifat tamak, yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya, dan gaya hidup yang konsumtif, hidup bermegah-megahan dengan pendapatan yang minim sekali. Faktor eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial ialah lingkungan dan masyarakat yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan baik atau tindakan buruk. Yang kedua, aspek politik, di mana seorang politis rela menyogok masyarakat demi untuk mendapatkan kewenangan dan jabatan yang ia inginkan. Yang ketiga, yaitu aspek hukum, di mana penegakan hukum yang lemah dapat dikalahkan oleh suap atau gratifikasi. Yang keempat, aspek organisasi, yang di mana lemahnya pengawasan dan keteladanan pemimpin menjadikan organisasi sebagai peluang untuk korupsi. Dampak dari tindakan korupsi diantaranya ialah dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan dampak terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi terhadap ekonomi ialah menghambatnya pertumbuhan ekonomi dan hilangnya kepercayaan investor. Sedangkan dampak korupsi terhadap sosial ialah menghambatnya pembangunan sosial dan memperpanjang kemiskinan. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap politik ialah melahirkan pemimpin yang bukan karena kemampuan, melainkan karena suap. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap penegakan hukum ialah menurunnya kepercayaan publik terhadap politik. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, keteladanan pemimpin, di mana pemimpin harus menjadi contoh integritas bagi bawahannya. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan, di mana kita memperkuat pengendalian internal untuk mencegah celah korupsi. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi, di mana kita menanamkan nilai kejujuran sejak dini di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.